Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ZK Edukasi. Di sini saya akan membahas tentang sejarah berdirinya Masjid Istiqlal. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, cita-cita besar untuk membangun sebuah masjid yang dapat menjadi sebuah tempat kebanggaan warga Jakarta sekaligus tempat untuk beribadah sudah menghadap di hati warga Indonesia. Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama RI pertama, dan beberapa ulama mengusulkan untuk mendirikan masjid yang mampu menjadi simbol bagi Indonesia. Pada tahun 1953, Kiai Haji Wahid Hasyim selaku Menteri Agama RI pertama bersama Haji Agus Salim, Anwar Tedjokroaminoto, dan Insinyur Sofwan dan dibantu sekitar 200 tokoh Islam, pemimpin Kiai Haji Taufikur Rahman mengusulkan untuk mendirikan sebuah yayasan. Pada tanggal 7 Desember tahun 1954, didirikanlah Yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh Haji Tedjokroaminoto untuk menunjukkan ide pembangunan Masjid Nasional tersebut. Haji Tedjokroaminoto menyampaikan rencana pembangunan masjid pada Insinyur Soekarno dan ternyata mendapatkan sambutan hangat dan akan mendapat bantuan sepenuhnya. Penentuan lokasi masjid sempat menimbulkan perdebatan antara Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno mengusulkan lokasi di atas bekas benteng Belanda, Frederik Hendrik, dengan Taman Wilhelmina yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Van de Bos pada tahun 1834 yang terletak di antara Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng, Jalan Katedral, dan Jalan Veteran. Sementara Bung Hatta mengusulkan lokasi pembangunan masjid terletak di tengah-tengah umatnya, yaitu di Jalan Tamrin, yang pada saat itu di sekitarnya banyak dikelilingi kampung-kampung. Selain itu, ia juga menganggap pembongkaran benteng Belanda tersebut akan memakan dana yang tidak sedikit. Namun akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk membangun di lahan bekas benteng Belanda. Karena di seberangnya telah berdiri gereja katedral dengan tujuan untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi SAW, disaksikan oleh ribuan umat Islam. Selanjutnya pelaksanaan pembangunan masjid ini tidak berjalan lancar. Sejak direncanakan pada tahun 1950, sampai dengan 1965 tidak mengalami banyak kemajuan. Proyek ini tersendat karena situasi politik yang kurang kondusif. Pada masa itu berlaku demokrasi parlementer, partai-partai politik saling bertikai untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Kondisi ini memuncak pada tahun 1965 saat meletus peristiwa G30 SPKI, sehingga pembangunan masjid terhenti sama sekali. Setelah situasi politik mereda, pada tahun 1966, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan melopori kembali pembangunan masjid ini. Kepengurusan dipegang oleh Kiai Haji Idam Khalid yang bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. Tujuan belasan tahun kemudian, Masjid Istiqlal selesai dibangun, dimulai pada tanggal 24 Agustus 1961 dan diresmikan pembangunannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari tahun 1978. Ditandai dengan prasasti yang dipasang di area tangga pintu As-Salam. Biaya pembangunan diperoleh terutama dari APBN sebesar 7 miliar rupiah dan 12 juta US dollar.
Sekian untuk pembahasan kita kali ini tentang sejarah berdirinya Masjid Istiqlal. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.